Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Uzmi, NIM 19086156 dari jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dan Supervising, yaitu dalam penjelasan ini saya akan menjelaskan dari pertemuan 14, yaitu tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin. Pemimpin yang baik dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antara yang pertama adalah adanya menjalin kedekatan dengan anak buah, yaitu kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi lebih efektif dari jika seseorang pemimpin telah mendapatkan respek dari anak buah. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka akan percaya dan mau mengikuti arahan Anda atau arahan atasannya. Yang kedua adalah memberi semangat dan motivasi. Kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan adalah sebagian seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi, bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang anak buah Anda lakukan. Yang ketiga adanya memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi. Berikan penjelasan dari dia agar kedepannya mereka tidak takut dalam hal mengambil sebuah keputusan. Adanya pengertian atau penjelasan lain pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk meraih tujuan dan mengarahkan organisasi dengan baik, berkesinambungan, terhubung, efektif, dan koheren. Berdasarkan teori dari Muhammad Josephson, konsep tentang kepemimpinan itu tersendiri adalah antara lain yang pertama adanya kepemimpinan adalah buah dari hubungan tiap individu dalam organisasi atau golongan. Kepemimpinan lahir bukan karena adanya status atau derajat seseorang, karena status bisa saja menghancurkan kepemimpinan itu sendiri ataupun sebaliknya. Yang kedua, adanya setiap individu dalam suatu golongan atau organisasi memiliki potensi dan kapasitas untuk memimpin dan bisa menunjukkan perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, jika individu menjadi pemimpin dalam suatu waktu, bukan berarti pada waktu yang akan datang juga akan menjadi pemimpin. Itu juga berlaku dengan jenis kepemimpinan yang memiliki waktu temporal atau sementara, berganti seiring waktu. Yang keempat, adanya kepemimpinan bisa dinilai dari seberapa kualitas pemimpin bisa merencanakan dan meraih tujuan tertentu, serta bisa dinilai dari kekelompokan pada suatu golongan atau organisasi yang dipimpin. Yang kelima, berlandaskan teori yang telah diungkapkan
Bisa dikatakan dengan jelas bahwa kepemimpinan itu sangat terbatas, karena kepemimpinan hanya bisa dipakai hanya pada suatu waktu dan bisa dipakai oleh setiap orang dalam lingkup golongan atau organisasi. Adanya sifat kepemimpinan. Berikut merupakan 4 karakter utama pemimpin atau konsep kepemimpinan, yakni yang pertama, kecerdasan. Instrumen ini merupakan sebuah barang wajib bila ingin menjadi pemimpin efektif, karena dengan instrumen ini kerja dari sebuah organisasi atau kelompok atau perusahaan akan semakin terarah dan tepat dalam mencapai tujuan. Yang kedua, matang atau sosial. Instrumen lain yang bisa menentukan pemimpin efektif adalah kemantagan mental dan emosional ketimbang anggota lain di organisasinya. Kematangan emosi bisa membuat masalah bisa diatasi dengan senang. Sementara instrumen berupa kecakapan sosial ini berfungsi untuk meyakinkan setiap tujuan yang ada di masyarakat atau kelompok untuk bernegosiasi dan meyakinkan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya motivasi. Instrumen ini berupa keinginan yang kuat untuk berprestasi pada suatu individu pemimpin, sehingga keinginan tersebut bisa menyebar atau menular ke orang lain, terutama golongan atau organisasi yang dipimpin. Dengan begitu suatu berorganisasi bisa lebih semangat dan memperoleh misi yang telah dicanangkan atau dicadangkan. Motivasi merupakan dorongan yang kuat dalam diri untuk bisa mencapai target dengan sukses. Yang keempat, adanya empati. Instrumen ini adalah cara pemimpin untuk bisa memahami apa yang orang lain rasakan, karena dalam sebuah mencapai tujuan, pemimpin tahu bahwa organisasi membutuhkan kerjasama dan kelompok anggota. Empati pada pemimpin bisa membuat lingkungan lebih stabil dalam mencapai tujuan. Keterangan lain yaitu prinsip kepemimpinan. Untuk membantu seorang individu agar bisa memahami dan mengetahui apa itu kepemimpinan, maka kami sajikan beberapa panduan kepemimpinan berupa prinsip dan cara menerapkan berdasarkan kenali diri sendiri dan usahakan untuk adanya peningkatan diri untuk bisa mengenal diri sendiri. Maka individu diharuskan tahu mengenai kecenderungan atribut yang ada di dalam diri. Hal tersebut bisa diraih dengan cara belajar mandiri, refleksi, mengikuti kelas formal, dan berkomunikasi dengan orang lain. Ada beberapa bagian. Yang pertama, ahli dalam hal teknis, yaitu sebagai seorang pemimpin, individu harus mengetahui keahlian dan apa yang harus dilakukan, serta memiliki keakraban yang kuat dan tugas-tugas dari anggota yang dipimpin. Yang kedua, adanya mencari tanggung jawab dan mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, yaitu cari cara untuk mengarahkan organisasi yang dipimpin ke arah atau tingkat yang baru. Jika semuanya telah sampai, cepat atau lambat pasti ada masalah baru, dan jangan menyalahkan orang lain. Analisis situasi, ambil di tindakan korektif, dan lanjutkan ke arah selanjutnya. Yang ketiga, adanya membuat keputusan yang tepat, yaitu pakailah alat atau metode pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan yang baik. Yang keempat, berikan contoh, yaitu jadilah panutan yang baik bagi anggota. Mereka tidak hanya mendengar apa yang diharapkan, tetapi juga melihat apa yang harus dilakukan. Yang kelima, kenali anggota dan perhatikan kesejahteraan mereka, yaitu ketahuilah sifat manusia dan penting
dan pentingnya merawat pekerjaan yang tulus. Selanjutnya, selalu memberitahu, yaitu pahami cara berinteraksi dengan anggota tetapi juga dengan orang lain. Selanjutnya, mengembangkan rasa tanggung jawab kepada anggota, yaitu bantu mereka untuk mengembangkan karakter yang baik sehingga mereka bisa melakukan tanggung jawab profesional mereka. Terus adanya pastikan bahwa tugas dimengerti, diawasi, dan diselesaikan, yaitu komunikasi adalah kunci dari tanggung jawab jenis ini. Selanjutnya, berlatih sebagai tim. Walaupun dalam organisasi menyebut mereka bagian departemen atau yang lain-lain, tapi mereka tidak bekerja sebagai tim, namun mereka hanya sekelompok orang yang melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Selanjutnya, menggunakan kemampuan penuh organisasi, yaitu dengan memotivasi diri dan tim, maka individu bisa menggerakkan organisasi, departemen, bagian, dan lain-lain ke dalam tahap yang maksimal. Adanya proses kepemimpinan. Proses kepemimpinan yang hebat. Cara menuju kepemimpinan keren dan hebat bagi pemimpin yang sukses terdiri dari ada beberapa bagian. Yang pertama, adanya tentang prosesnya, yaitu tentukan dan temukan proses yang sangat butuh untuk ditingkatkan. Yang kedua, menginspirasi tujuan bersama, yaitu berikan dan bagikan tujuan atau visi yang dipunyai dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh setiap anggota. Yang ketiga, dorong anggota untuk bertindak, yaitu berikan anggota semangat, cara dan metode untuk memecahkan masalah. Yang keempat, contohkan caranya atau metode, yaitu ketika proses menjadi sulit, buat terobosan bersama. Seorang bos akan memberitahu anggota apa yang harus dilakukan, sedangkan pemimpin menunjukkan cara melakukannya. Yang kelima dan yang terakhir, motivasi dan dorongan hati, yaitu jika terjadi masalah, dorong anggota dan semangat mereka meskipun hati Anda tidak tenang atau hancur. Baik, di sini dulu penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika materi dari saya kurang lengkap atau kurang memenuhi impian atau maksimal. Mohon maaf karena semua manusia mempunyai kekhilafan. Baik, di sini tadi saya buka dengan salam. Sekarang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.